Marhaban ahlal kamali, marhaban ahlan nawadi. Di dalam Al-Quran juga ada kisah seorang nabi namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam. Sini ada nama Om Yunus. Nama nabi itu bagus. Nabi Yunus itu punya makna yang baik. Nabi Yunus Allah sebutkan dalam Al-Quran 4 kali. Nabi Yunus Allah sebutkan sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Beliau ini diutus ke negeri namanya Nainawa. Nainawa itu sekarang masuk di kota Mosul, Irak. Diutus di situ. Dimulai cerita luar biasa. Cerita ini kita punya referensi mengambil dari kitabnya Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal 774 Hijriah. Nama kitabnya Qasasul Anbiya. Juga di kitab Qasasul Anbiya Ibnu Najjar juga ada. Juga di kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga ada cerita ini tentang Nabi Yunus alaihissalam. Jadi beliau diutus di negeri Nainawa. Beliau bukan orang asli Mosul, bukan pendatang. Cuma Allah perintahkan dakwah. Berangkat beliau dakwah. Diajak kaumnya, waktu itu bangsa atau warga yang tinggal di Nainawa, di Mosul, penyembah berhala. Allah tugaskan Nabi Yunus dakwah. Nah, Nabi Yunus dakwah, kasih nasihat. Tidak ada yang dengar, hanya 2 orang yang ikut. Ada dalam Al-Quran disebutkan mereka ini 100.000. Ada yang mengatakan 10.000 penduduk. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah mengatakan bangsa atau warga Nainawa di Mosul pada waktu itu ada 10.000. Bahkan lebih dari 10.000. Tapi dakwanya Nabi Yunus hanya 2 orang ikut. Karena sudah capek dakwah, ajak-ajak orang gak ikut-ikut juga. Marah Nabi Yunus. Dan Allah yang sifati dengan marah. Mughadibah. Wa dhanun idh dhahaba mughadibah dalam Al-Quran. Wahai Rasulullah, ceritakan kisah Nabi Yunus. Dhanun di sini Nabi Yunus. Nun ini artinya ikan paus, karena nanti ceritanya kan ditelan sama ikan paus. Ceritakanlah kisah tentang Nabi Yunus ketika dia pergi meninggalkan kaumnya, mughadibah, dalam keadaan marah. Keadaan marah. Nah, sebelum dia pergi, beliau katakan kepada kaumnya, sudah kalian tidak mau dengar saya punya nasihat? Saya mau pergi. Tapi hati-hati, kalau seperti ini terus Allah turunkan bala, musibah kepada kalian. Pergi dalam keadaan marah, mughadibah. Beda dengan Nabi SAW. Diusir, beliau tidak marah, bahkan mendoakan. Pantas kalau Allah cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pergi beliau. Akhirnya sampai di pinggir pantai ada kapal. Beliau ikut naik kapal tersebut. Ketika beliau pergi, warga di kota Mosul mulai melihat fenomena alam. Langit sudah mulai gelap. Wah, mulai takut. Ini yang mereka tahu, Nabi Yunus ini seorang nabi. Mereka tahu ini orang soleh, orang baik, tahu. Maka Nabi Yunus ketika pergi benar-benar itu cuaca yang cerah berubah jadi hitam. Mulai ketakutan. Angin ribut. Petir sudah mulai muncul. Akhirnya mereka satu kota itu tobat kepada Allah. Tobat. Ketika mereka tobat, Allah Ta'ala tangguhkan azab. Setelah itu mereka bingung. Ayo cari Yunus, kita mau bertobat. Karena yang tahu tobat kita diterima atau tidak itu Nabi Yunus, seorang nabi. Cari Nabi Yunus. Tidak ketemu. Nabi Yunus sudah naik kapal berlayar. Ternyata Nabi Yunus ditarbiyah, dididik oleh Allah Ta'ala. Seorang dai gak pantas meraju. Kau ngajak siapa? Ngajak orang kepada Allah. Kalau kepada Allah, ada orang, tidak ada orang, diterima, dipuji, dicela, yang balas Allah, bukan orang. Kenapa harus meraju? Kenapa harus kecil hati? Kenapa harus cari muka ke manusia, bukan kepada Allah? Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, seorang yang ingin mengajak manusia untuk bisa dekat kepada Allah harus punya sifat sabar. Makanya di dalam Sahih Bukhari dikatakan innamal hilmu bitahallum
Wa innama ilmu bita'allum. Sabar itu perlu belajar. Dipaksa untuk sabar. Belajar juga harus dipaksa untuk belajar. Jadi seorang dai gak boleh punya sifat emosional. Sedikit-sedikit marah terus. Marah sana, marah sini, marah sana, marah sini. Ini dalam Al-Quran mughadibah. Tapi bukan berarti marah dilarang. Ini sekali lagi, bukan berarti marah itu dilarang. Tapi kalau setiap dakwah marah terus dari awal sampai meninggal, maka dia sudah menyalahi daripada manhajnya para nabi, manhajnya orang soleh. Kenapa? Allah tegur mughadibah. Dia pergi dalam keadaan marah. Kenapa Allah sebut marah? Gak pantas dai itu marah. Kalau marah juga bukan karena pribadi, marah karena hukum Allah Ta'ala. Mughadibah. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala memberikan ujian, memberikan teguran kepada Nabi Yunus bahwa cara yang dilakukan atau pilihan yang dilakukan pergi tanpa izin dari Allah itulah salah. Para nabi semua dilakukan harus perintah Allah. Allah suruh dakwah ke sana. Kalau Allah belum menyuruh keluar, jangan keluar. Nabi Yunus keluar tanpa izin karena marah, mughadibah. Artinya apa? Hikmah yang ketiga, orang kalau lagi marah pasti dia lupa perintah Allah. Ada orang datang minta wasiat. Orang kalau marah itu pasti condong kepada kesalahan, bukan kebenaran. Ini kan hadis populer. Hadis populer. Anak-anak pesantren hafal di Arba'in Nawawi. Datang seseorang tanya, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, kasih wasiat kepada saya." Apa jawab Nabi? La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Kalau kita hubungkan pertanyaan dengan jawaban, seakan-akan tidak ada korelasi, sambungan. Iya, minta wasiat, Nabi kasih nasihat. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau kalau berbicara kepada seseorang itu, beliau tahu psikisnya, tahu profesinya walaupun tidak kenal, tahu aktivitas hidupnya, tahu karakternya, tahu. Ternyata yang bertanya, minta wasiat itu, dia punya profesi sebagai hakim. Dia punya profesi sebagai hakim. Dan punya karakter suka marah-marah. Dia punya karakter suka marah-marah. Bahkan beberapa kondisi dia memutuskan satu perkara dalam keadaan emosi. Dan orang sebagai hakim tidak boleh memutuskan perkara menggunakan emosi. Harus menggunakan bukti. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang murid daripada Al-Imam Abu Hanifah, namanya Abu Yusuf Ya'qub namanya, murid kesayangan Abu Hanifah. Pernah beliau ketika menjabat sebagai hakim memutuskan perkara, terjadi pertengkaran antara orang Islam dengan orang non-Islam, non-Muslim. Bukulai. Ya, orang Islam ini membunuh orang non-Muslim. Kemudian diserahkan ke pengadilan. Abu Yusuf karena emosi, kenapa kau sampai bunuh orang ini? Tidak pakai bukti. Ini kafir zimmi, gak boleh dibunuh. Akhirnya memutuskan hukum mati. Orang Islam itu hukum mati. Ini disebut kalau kita Rawahul Bayan. Rawahul Bayan fi tafsir ayatul ahkam, Syekh Ali Sobuni. Hukum mati orang Islam. Ada yang tegur beliau lewat surat. Dibilang dalam ilmu fikih itu mayoritas ulama mengatakan kalau ada perkelahian antara orang Islam dengan non-Muslim, kemudian ada yang terbunuh, hukumannya nggak boleh kisos. Cukup hukuman yang lain, bayar diat atau dipenjarakan, atau hukum yang lain, tapi tidak boleh dengan hukuman mati. Itu jumhur ulama. Abu Hanifah punya pendapat tetap kisos. Akhirnya Abu Yusuf bilang, kalau gitu ulang lagi, tanya ke Harun Rasyid. Saya ke Harun Rasyid jadi khalifah pada waktu itu. Wahai Harun Rasyid, ini ada masalah begini. Kemudian Harun Rasyid mengatakan, sudah kalau itu cari bukti. Ternyata cari bukti orang non-Muslim itu ternyata bukan kafir zimmi, bukan yang berada di bawah keamanan kaum muslimin, tapi mereka juga terlibat dalam peperangan, memerangi orang Islam. Namanya kafir harbi.
Kalau kafir dhimmi, orang non-muslim yang tidak mengganggu orang Islam, orang non-muslim yang tidak memerangi orang Islam, maka hukumnya haram diganggu. Bahkan Nabi katakan, kalau diganggu bau surga dibunuh tanpa sebab, orang kafir dhimmi lam yarih raihatal jannah, orang tersebut tidak bisa mencium aroma surga, kata Rasulullah. Tapi kafir harbi maka dibolehkan, yang posisi lagi kondisi berperang. Ternyata bukti menyatakan bahwa orang non-muslim tersebut dia bukan kafir dhimmi, tapi dia kafir harbi. Menyesal. Kenapa? Salah karena emosi terlebih dahulu. Nah, Nabi mengatakan ini la taqdab, jangan marah, karena ini seorang hakim. Jangan marah. Nah, Nabi Yunus seperti itu. Dia marah. Akhirnya ditelan oleh ikan paus. Jadi ceritanya itu kapal di lautan, ombak mulai besar, kemudian kapal terombang-ambing, hampir tenggelam. Mereka katakan kalau gitu buang barang-barang yang ada di kapal dibuang, mengurangi muatan. Ternyata masih juga kapal ini mau tenggelam. Akhirnya mereka musyawarah, sudah kita buat undian. Siapa yang namanya keluar, dia yang loncat. Diundi. Qur'atun. Ketika diundi nama, yang keluar nama Nabi Yunus. Yunus yang keluar. Mereka kenal nih Nabi Yunus. Dia bilang, jangan, ini orang soleh, orang baik. Coba goyang lagi. Goyang. Padahal sebenarnya aturannya satu kali yang keluar, udah. Kalau dapat orang kejahatan, sudah buang, sudah itu. Oh sudah, yang keluar, oh ini murabal dia. Tapi karena dapat Nabi Yunus, oh orang baik. Oh sudah. Kita goyang lagi. Mungkin bisa berubah itu nama. Digoyang yang kedua kali, keluar juga Nabi Yunus punya nama. Mereka bilang, kasihan juga nih orang baik. Sudah satu kali lagi, sudah 3 kali. Ini terakhir sudah 3 kali. Digoyang 3 kali. Ketika diundi yang ketiga kalinya, yang keluar nama Nabi Yunus juga. Di situ Nabi Yunus tersadar. Oh, kayaknya ini saya ditegur oleh Allah. Saya ada salah. Ini salahnya bukan salahnya dosa kayak kita. Para nabi itu maksumun, dijaga oleh Allah dari dosa. Tapi salahnya orang awam, sesuatu yang dianggap ya bagi kita itu bukan hal yang salah, bagi mereka hal itu salah. Makanya Zunul Al-Misi mengatakan taubatul awam minaz dzunub wa tawwabul khawas minal ghaflah. Taubatnya orang-orang awam dari dosa, tapi taubatnya orang-orang khusus dari kelalaian kepada Allah Ta'ala. Tanpa diperintah Nabi Yunus loncat. Sudah, saya loncat. Nabi Yunus loncat sendiri tanpa ada yang melempar, beliau loncat sendiri karena beliau sadar ini kesalahan beliau. Beliau loncat, Allah wahyukan berupa ilham kepada ikan paus namanya Zunun. Makanya di Al-Qur'an juga Nabi Yunus diberikan gelar Zunun. Itu artinya ikan paus. Loncat, tahu-tahu ikan paus yang begitu besar, dia membuka mulutnya, Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus tersebut. Disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, ikan ini masuk paling dasarnya lautan. Paling dasarnya lautan di dunia, ikan itu dia masuk. Bahkan sebagian ulama mengatakan ikannya masih ada. Kenapa ikannya masih ada? Sebagian mengatakan tidak. Sebagian mengatakan ikannya masih ada karena di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia Nabi Yunus menetap di dalam perut ikan paus. Seandainya dia tidak bertasbih kepada Allah, maka dia akan keluar sampai di hari kiamat. Yaumi yub'atsun, hari yang dijanjikan itu hari kiamat. Artinya ikan ini yang sebagian ulama mengatakan masih ada karena kalau seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih sampai hari kiamat pun dia tidak keluar. Kalau dia tidak keluar berarti ikan itu hidup. Itu sebagian mengatakan tidak, sudah musnah, itu hanya nasihat. Masuk ke dalam perut ikan paus, masuk ke dasar paling dalam lautan. Disebutkan salasu zulumat. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Pertamanya gelap malam. Keduanya gelap berada di dalam perut ikan. Tiganya gelapnya berada di dasar lautan. Sampai malaikat hilang sinyal. Ini benar ini. Malaikat hilang sinyal. Kalau Allah Ta'ala
tahu segala sesuatu, tidak ada yang terhalangi. Tapi malaikat itu terbatas. Kalau Allah Ta'ala gak ada yang tersembunyi. Saking dasarnya lautan, subhanallah, masuk ke dasar lautan, bisa bayangkan gelapnya kayak bagaimana ini? 3 kegelapan, thalathuz zulumat. Nabi Yunus mendengar suara tasbih di dasar lautan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yunus bisa berkoneksi dengan Allah. Allah memberikan wahyu. Nabi Yunus bertanya, ini suara apa? Allah jawab dengan wahyunya, itu suara ikan-ikan di lautan, mereka semuanya bertasbih kepadaku. Sesuai dengan firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Senantiasa bertasbih segala sesuatu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Menggunakan kata ma, bukan man. Ma ini syamil, artinya apa-apa. Apa-apa di sini dalam ayat tersebut maknanya benda mati ataupun benda hidup, semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Dan Allah berikan hijab bisa mendengar suara tasbih tersebut. Mendengar. Karena Nabi Yunus bisa mendengar suara tasbihnya ikan, Nabi Yunus beristihad, kenapa saya tidak ikut tasbih saja? Keluarlah doa, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau, ini tasbih, subhan, maha suci engkau ya Allah, saya ini sudah zolim. Makna zolim ini bukan zolim kepada orang, melakukan kesalahan, saya sudah zolim. Ketika kalimat itu diucapkan, itu Sayyidina Ja'far Shadiq mengatakan, Nabi Yunus di dalam perut ikan 1 minggu, usbu'an. Ada yang mengatakan 40 hari di dalam perut ikan. Lihat, seorang Nabi bertasbih kepada Allah, Allah terima taubatnya 40 hari. Beda kita. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Minta hari itu juga, detik itu juga diampuni Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu ada syarat-syaratnya, gak enak-enak taubat begitu langsung, tidak ada waktu. Allah kasih waktu. Bani Israel itu di antara taubatnya, faqtulu anfusakum ila bari'ikum. Mau taubat, bunuh diri, loncat mati. Itu taubat. Taubatnya dengan azab. Tapi kita punya salah, istighfar, Allah ampuni jika dosa kita kepada Allah Ta'ala. Nabi Yunus 1 minggu tasbih. Ketika Nabi Yunus tasbih, suaranya terdengar sampai ke arsy-Nya Allah, dan malaikat-malaikat mendengar suara tasbih. Kata malaikat, ya Rabb, ini suara tidak asing. Kami pernah dengar suara ini. Karena Nabi Yunus ahli zikir, seorang nabi. Suaranya tidak asing, kami sering dengar, tapi kami nggak tahu orangnya di mana. Ini saking dalamnya, dasarnya sinyalnya putus. Malaikat hanya tahu suara, orangnya nggak tahu di mana ya Rabb. Allah bilang, itu suaranya Yunus. Oh, kata malaikat, kalau begitu ya Allah, kasihan, ampunkan saja Nabi Yunus. Wa inna Yunus laminar mursalin. Yunus adalah seorang rasul, ampunkan ya Rabb. Maka di saat itulah ikan itu diperintahkan oleh Allah pergi di satu tempat pulau, kemudian dimuntahkan itu Nabi Yunus dalam keadaan kurus kering. Gimana tidak kurus di dalam perut ikan? Kurus. Keluar beliau lapar. Wa anbatsna alaihi sajaratan min yaqtin. Dalam Al-Quran Allah tumbuhkan di hadapannya pohon labu. Pohon labu. Kenapa pohon labu yang dipilih oleh Allah Ta'ala? Karena pohon labu ini, pertama, kalau kita makan yang mentah atau yang masak boleh. Dia baru tumbuh, boleh dimakan secara mentah-mentah. Kalau buah-buah lain, nah, coba tuh buah salak yang masih mentah, buah nanas yang masih mentah, atau durian yang masih mentah, gak bisa. Semua rata-rata buah itu harus masak baru bisa dimakan. Tapi buah labu itu baru tumbuh, itu buahnya boleh dimakan. Makanya Allah memilih buah labu. Kemudian yang kedua, daunnya buah labu itu bisa menutup aurat.
bisa dijadikan pakaian dan bisa dijadikan tempat berteduh. Kemudian dia punya gizi itu cepat menyerap di tubuh dibanding buah-buah yang lainnya, sehingga Nabi Yunus kembali fit lagi. Dan itu akhirnya Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam hadis bahwa Nabi ini suka kepada sayur labu. Kata Nabi, fa innahu sajaratu akhi Yunus. Itu saya suka sayur labu karena itu pohon saudara saya Nabi Yunus alaihissalam, kata Rasulullah SAW. Dimakan. Sudah dimakan, kenyang, Allah perintahkan, wahai Nabi Yunus, sekarang kau kembali ke tempat Nainawan yang kau tinggalkan. Mereka sudah bertobat. Kabarkan kepada mereka, saya Allah telah menerima taubat mereka. Disuruh balik lagi karena tugasnya belum selesai. Nabi Yunus berangkat. Sampai di Nainawa, di Mosul, Nabi Yunus terheran-heran. Semuanya jadi orang baik semua. Sudah tidak ada menyembah berhala. Ketika melihat Nabi Yunus datang, mereka semua menyambut kedatangan Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus mengatakan, mereka bertanya kepada Nabi Yunus, bagaimana taubat kami diterima oleh Allah? Kata Nabi Yunus, ya Allah telah menerima taubat kalian. Maka mulailah hidup mereka dengan sejahtera di tempat tersebut sampai akhirnya Nabi Yunus meninggal dunia. Nah, ini sepenggal kisah daripada Nabi Yunus alaihissalam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wal mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi mimman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Wa la fumiku wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa subhanaka Allahumma tahiyatu fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.